Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita seluruhnya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang taat. Amin. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses dan berhasil dalam perjalanan hari Ramadan. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah. Berbagai hari sudah kita jawab panggilan Allah dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, tulus menjawab panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita lengkapi rangkaian ibadah kita, lepas tahajud kita, qiyamul lail kita, istighfar kita pada waktu sahur, santap juga kita makanan sahur. Begitu panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita pun bergegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Allah. Kami datang karena Kau undang. Kami tampil karena Kau panggil. Kita orang-orang yang mengharapkan najah, keberhasilan dan kesuksesan dunia akhirat, sehingga tapak kaki kita melangkah. Slot gerbang kita buka. Ayunan takan serasi, depan belakang. Yang kita tuju adalah rumah Allah untuk kita tunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita hari ini insya Allah lanjut lestari, langgeng, gak terputus. Sampai kita di luar Ramadan pun tetap kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 Ramadan. Berarti sudah bagian 10 kedua. Alhamdulillah, panjang juga usia kita. Sayang juga Allah sama kita. Sebab dalam bilangan Ramadan saja sudah banyak saudara masyarakat jamaah orang yang kita kenal gugur. Nggak lengkap bilangan Ramadan tahun ini. Tapi berikan kepada kita satu jalan yang lestari dalam perjalanan Ramadan 1443 Hijriah ini, alhamdulillah menapaki hari ke-11. Masih banyak lagi hari-hari berikutnya yang insya Allah nantinya Allah akan berikan usia juga kepada kita, sehingga lengkap bilangan Ramadan tahun ini. Insya Allah Ramadan kita sempurna di mata Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk yang belum baca niat i'tikaf, ikuti saya bareng-bareng ya. Sayang-sayang udah sampai di sini, nanti insya Allah sampai syuruk tuh jam 5.53 nanti ya. Niat i'tikaf juga, niat i'tikaf. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid
madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Niat i'tikaf. Ya Allah, aku niat mulai saat ini beriktikaf di dalam rumahmu sepanjang kami berada di dalam rumahmu ya Allah. Kami kerjakan ini dalam rangka menjalankan perintah Rasulmu. I'tikaf, perintah Rob, contoh dari Nabi. Lillahi ta'ala, dengan senang hati kami jalankan ini karena-Mu ya Allah. Jadi sampai nanti kita bubar dari majlis ini, gerak kita, jenut nadi kita, detak jantung kita, kedipan mata kita, hentakan nafas kita, insya Allah Allah yang akan memberikan penilaian. Nilainya adalah ibadah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita berhitung hari ini adalah hari ke-11. Sudah kita lewati 10 hari kemarin. Harapan kita mudah-mudahan 10 hari yang kemarin sudah kita lalui dengan ibadah puasa Ramadannya, dengan qiyamul lailnya kita, salat sunnah tarawih kita, qiraatul Quran kita, berbaginya kita, silaturrahimnya kita selama bulan Ramadan 10 hari kemarin. Mudah-mudahan di situ Allah berikan pahala yang begitu besar. Sambil kita evaluasi apa saja kekurangan dalam nilai ibadah kita 10 hari yang kemarin, kemudian di hari ke-11 dan di hari selanjutnya, yuk kita tingkatin lagi, majuin lagi. Anak sekarang bilang, jangan kasih kendor, gaspol. Insya. Lantas apa modal kita untuk meningkatkan ibadah puasa kita di sisa hari mulai hari ke-11 ini? Saya ingin hantarkan ada satu materi yang sudah saya dealkan dengan Pak Ketua kita, Ustaz Hidayat. Saya akan bahas kriteria 3 tingkatan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ternyata ada klasifikasi, ada model dan ragam orang yang ketika berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ada mereka yang punya tingkatan sangat dasar. Sangat dasar. Ibarat kalau pendidikan TK PAUD nih dia. Tingkatan yang pertama paling dasar, yang paling awal, dia adalah tingkatan ibadah puasa orang-orang yang awam. Seperti apa sifatnya diberikan gambaran oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Panggilannya Al-Imam Al-Ghazali. Nama aslinya siapa Pak? Muhammad bin Muhammad. Nama dia Muhammad. Abahnya, bapaknya Muhammad. Nama injilnya Muhammad juga. Saking demennya, terpukaunya dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak kayak kita, anak biar keren, biar funky. Namain siapa? Udah hari ke-7-nya nih. Akekahin, namanya belum dapat Pak. Siapa? Tanya sama bapaknya. Siapa namanya? Frankie. Apa Frankie punya arti nama? La haula wala quwwata. 3 nih kewajiban orang tua ketika sudah diberikan keturunan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak. Kasih 3 tuh kewajiban dari orang tua. Dan ini menjadi hak seorang anak. Yang pertama adalah berikan pendidikan Al-Quran. Kedua, wa ayyuhsina ismahu, katanya. Kasih nama yang cakep-cakep. Nama Muhammad tuh paling dibanggakan oleh Nabi itu. Apa aja yang diambil dari kata apa? Hamidah, yang terpuji. Sampai nanti yang ketiga, kita ini bapak nih, orang tua juga nggak terlepas ibu, punya kewajiban untuk anak kita. Apa dia? Nikahkan ketika dia sudah akil baligh, sudah mampu dia, antarkan ke meja akad nikah. La haula wala quwwata. Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali punya nama Muhammad ibn Muhammad. Beliau sifati dan gambarkan bahwa orang pada tingkatan yang awal ini hanya memiliki kemampuan dalam kualitas ibadah puasanya, cukup sekedar dia mampu menahan hawa nafsunya untuk enggak jima di siang hari Ramadan.
untuk tidak dia batalkan ibadah puasa Ramadannya hanya sekedar sereguk air atau sesuap nasi saja. Tuh kualitas ibadah puasanya cuma segitu doang. Kalau ada orang yang memberikan satu suguhan, ditawarin, Pak mau makan nggak? Menu makanan yang ente barangkali belum pernah nyobain selama ente hidup. Apa? Pokoknya yang sesuap 1 juta. Ada kan? Ada nggak makanan sesuapnya 1 juta? Ada Pak. Jenis makanan Itali, mushroom, harganya 45 juta seporsi. 45 juta seporsi. Yakin orang Miftahul Jannah belum pernah ada yang nyoba. Ya, ketakar mukanya semuanya. La haula wala quwata. Cuma yang sonoan barangkali no, yang jenderal no, bintang-bintang udah pernah kali. Insya nggak apa-apa di dunia. Nanti kalau kita masuk di kafling surga, atuh sama lain kita main lihat-lihatan. Ente yang belum pernah apa, ane udah semua di sini surga. Nggak perlu minta apa aja yang terbersit di dalam dada kita, hati kita kepengen ini, kepengen untuk belum nyebut ame Allah. Allah udah anterin duluan tuh. Wildan, anak-anak kecil yang meninggal sebelum dia akil balik, itulah menjadi pelayan-pelayan kita. Duren nggak usah-usah kita repot-repot ke Steki Kalibata. Kepengen nih. Baru ada hasrat Pak, baru ada hasrat. Surga tuh sifatnya. Baru ada hasrat, kling di hadapan kita suguhan yang udah mantap, udah tinggal kita cicip lagi. La haula wala quwata. Kalau ada orang menawarkan, Bung, Mas, Pak, mau nggak nih ada makanan? Menu yang hebat nih, barangkali Anda belum pernah mencicip dan mencobanya. Oh, saya lagi puasa. Tingkatan awal nih. Nggak tergoda dia, nggak mau membatalkan ibadah puasa Ramadan. Atau minuman deh, ada ragam minuman nih, bagus-bagus. Barangkali kalau tadi sesuapnya 1 juta, ini minuman yang sereguknya ya cuma 500.000, 800.000. Apa mau nggak? Oh enggak, aneh puasa. Aneh nggak mau batalkan ibadah aneh. Ani lagi berjuang untuk ibadah. Pada tingkatan yang awal hanya sekedar itu saja. La haula wala quwata. Dia tahu apa saja yang mampu membatalkan ibadah puasanya. Makan nggak boleh, minum nggak boleh. Nggak apa-apa dia perjuangin tuh, kerongkongannya kering. Ini pabrik perutnya nih udah ngajakin mulu, mana makanan belum ada asupan nih. Ani ngegiling sia-sia nih, kata pabrik perutnya nih, nggak apa-apa. Dikasih tuh komunikasi sama pabrik perutnya, jangan dulu ya, nanti beduk maghrib baru kita makan bareng-bareng. La haula wala quwata. Tingkatan yang awal. Kemudian Abdul Hamid Al-Ghazali menyampaikan, ada pun tingkatan yang kedua, naik kelas nih, SMP SMA. Gimana sifatnya? Tetap dia lebihi tingkatan yang awal, dia jaga ibadah puasanya, makan enggak, minum enggak, jima juga enggak. Padahal di luar Ramadan, istri kira-kira halal enggak untuk kita tidurin? Halal Pak. Semua yang halal. Ketika Ramadan, ibadah puasa seseorang berubah secara drastis, enggak dibolehin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tuh. Ibaratnya kalau Allah sedang latih kita selama bulan Ramadan ini, pakem enggak rem kita. Masya Allah, pulang dari pasar bini kita langsung mandi, pakai sampoan lagi. Kita kebetulan belum tidur, kecium nih tengkok bini kita, tengkok bini kita, wanginya pentin, ya Pak. Dia ganti pakaian di situ, istri kita, dia ganti daleman di situ. Kita ngelirik, laki sendiri. Padahal, tapi kalau lagi Ramadan nantinya akan membuahkan hasrat hawa nafsu, seks libido kita akhirnya memancar, padahal kepada istri kita sah di luar Ramadan pada saat ibadah sedang dengan hasrat yang begitu bergejolak. Haram. Haram. Istri kita. Manusia perempuan yang tempo lalu belasan tahun yang lewat pernah kita jabat tangan walinya, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Ketika Ramadan masuk aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang yang berpuasa Allah.
Bukan hanya sekedar itu, tingkatan yang kedua ternyata digambarkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali bahwa mereka yang memiliki kualitas ibadah puasa Ramadan pada tingkatan ini juga mampu melibatkan semua organ tubuhnya ikut berpuasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikut puasa, Pak. Maaf. Bukan hanya makan, minum, syahwat yang bergejolak kemudian dikontrol. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh ya Pak. Bu, hawa nafsu manusia bisa nggak dibunuh? Nggak bisa. Kenapa? Ilham dari Allah. Satu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat pada diri dan kehidupan kita manusia. Itu yang membedakan antara kita dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun dari nur cahaya ini sehingga terciptalah malaikat dengan buah tangannya Allah, karyanya Allah. Kendati demikian malaikat nggak diciptakan oleh serta hawa nafsu. Malaikat nggak punya hawa nafsu. Jadi makanya itu sifatnya malaikat, kerjaannya cuma dua dari dulu sampai nanti hari kiamat. Apa kerjaan malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Surat Tahrim itu bilang begitu. Malaikat itu punya kerjaan cuma dua. Perintah Allah senantiasa dikerjakan tanpa banyak tanya. Adapun larangan Allah nggak pernah bermaksiat nih malaikat. Kenapa? Nggak punya hawa nafsu. Sebegitu hebatnya malaikat tercipta dari nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang katakan masih ada lagi yang lebih utama, lebih unggul, lebih mulia ciptaanku. Siapa dia? Manusia. Kenapa manusia lebih diciptakan oleh Allah dari kemuliaan ketimbang daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Karena manusia ini kompleks, Pak. Diciptakan dari tanah. Kemudian disertakan juga dengan hawa nafsu. Ada hawa nafsu kita. Nggak kayak malaikat. Kita punya hawa nafsu, Pak. Sehingga bagi mereka orang-orang yang mampu mengkontrol hawa nafsunya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatin dia punya derajat tuh manusia. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran tuh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang kecenderungan kita berbuat baik, tapi kadang-kadang kalau kita lagi lemah iman, turun kualitas takwa kita, ke kiri-kirian yang kita ambil jalan gitu. Maksiat, sholat nggak tepat waktu, dengan saudara kita kadang-kadang kita berseteru. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut. Tingkat SMP dan SMA, tingkat yang kedua menengah dia adanya. Menengah. Mata juga diinstruksikan sama orang tersebut, enti puasa ya. Pokoknya dari lepas imsak sampai nanti beduk maghrib, azan berkumandang untuk sholat maghrib. Inti jangan pandang pokoknya apapun yang ada di hadapan inti kalau itu nilai dan kontennya adalah haram. Tuh diperintah oleh hati. Kalau bukan yang halal, kalau bukan yang pantas untuk ente lihat, untuk ente pandang dan saksikan, maaf. Jangan ya kedua bola mata ya. Retina harus kompak ente dua-dua ya. Kalau memang di situ ada nilai keharaman, ente langsung palingkan dengan hal-hal yang lain. La haula wala quwata. Tapi di sini berlaku juga ini Pak, aturan main Allah dalam hadis. Nazratul ula laka wa laysa lakal akhirah. Kalaupun ternyata kita di zaman sekarang nih, Masya Allah Pak, laki-laki selalu kejebak dengan keadaan kita. Jangankan yang muda, yang tua aja kalau ngelihat anak-anak kosan jam 7 turun dari kamarnya dia masih pakai ini hotel. Kadang-kadang kesemutan juga yang beruban ya Pak Haji ya. La haula wala quwata. Jangankan yang muda, yang tua aja juga masih gemeter ngerti. La ilaha illallah, muda nih. Ya Pak, berlebih lagi ketika Ramadan, keadaan lagi puasa. Masya Allah. Nabi bilang, kalau ternyata ente pandang yang pertama kali dan itu tanpa ada kesengajaan, min ghairi qasdin, tanpa ada kesengajaan, kemudian langsung nggak boleh dipantengin. Nih kadang-kadang nggak gitu nih. Kalau melihat ada cewek cantik, wah, botoh.
Apa lagi bahasanya? Montok, denok, demplon. Katanya bagaikan apa? Gitar Spanyol. Separuh nyolong. Katanya kayak gitar Spanyol. Masya Allah. Kalau dia belum belengkok, masih terus kita pelototin dari kejauhan. Kalau pandangan yang pertama itu tanpa kesengajaan, kemudian kita palingkan walaisa lakal akhirah. Tapi jangan lihat untuk yang kedua kalinya. Itu kata Nabi. Kita kan hidup di zaman yang serba salah. Tanya no Pak RT, no? Lo nggak percaya? Keluar dari gang, be ilaha illallah. Udah berapa banyak? Maaf ibu, bu, tolong sampein ke anak-anak perawan kita, ya, yang udah beranjak dewasa, usia 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun. Jagain auratnya. Ya bu, jagain auratnya. Saya juga yang ngomong nih, mohon banget, mohon. Zaman sekarang begitu Pak. Ustadz Dasat Latif, kenal Ustadz Dasat Latif? Kalau bahasa dia nih, perempuan kau juga jaga akhlak dong, jaga aurat. Jangan umbar sana umbar sini. Kami pun serba salah katanya. Kalau dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus katanya. Ayo berjibaku sama-sama kita. Anda tutup aurat, kami pun terjaga pandangan kami. Qaddul basar itu Masya Allah. Orang-orang saleh nih selalu yang namanya dengan pandangannya dijaga. La haula wala quwwata. Saya begitu juga. Nggak di dalam Ramadan, nggak di luar Ramadan. Kalau melintas dari rumah kampung Melayu saya, kalau pengen datang ke sini rumah mertua saya di Tegal Parang, Masjid Ar-Riyad, kan ngelewatin lampu merah Pancoran, betul Pak? Perempuan naik Gojek di belakang dong. Masa tungkirnya kelihatan saya di belakang? Hah? Mau nggak ngelihat gue takut nubruk. Ke depan juga udah kebayang. La haula wala quwwata. Ya alhamdulillah selama Ramadan ini belum dikasih cobaan saya model kayak begitu. Mudah-mudahan sampai lepas Ramadan nggak ada lagi. Kalau udah Ramadan selesai, wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwwata. Tingkatan yang kedua ini hebat Pak, menjaga benar tuh marwah ibadah puasa Ramadan ini. Mata dia juga instruksiin, jaga ya pandangan. Nih kuping begitu juga, ibu dapat ketok setengah 2 siang. Jeng, udah tidur, belum ada apa ya? Kita ngegosip yuk, gabrukin pintu bu, jangan terima tuh tamu kalau pengen ngajak kita gosip. Nih fitnah jadi nih. Kuping. Nggak boleh mendengar hal-hal yang nantinya akan merusak ibadah Ramadan kita, jangan. La haula wala quwwata. Nah ini ada satu kekeliruan yang seringkali datang ketika Ramadan ini sudah mendatangi kita. Tentang apa? Kesalahpahaman umat Islam tentang apakah membatalkan ibadah puasa orang yang sedang membekam dan yang dibekam. Gimana Pak kira-kira? Batal nggak? Lagi puasa, bekam, yang dibekam atau yang ngebekam, kira-kira gimana? Batal nggak puasanya? Kebanyakan kita melihat teksnya, aftarul hajim wal mahjum. Nabi yang bilang, telah batal puasanya dianggap sudah beriftar bagi mereka orang yang sedang membekam dan yang dibekam. Dianggapnya udah iftar. Maksudnya apa? Batal. Tekstualnya. Kalau ngaji setengah-setengah, akhirnya kita nggak mau ngebekam di bulan Ramadan siang hari, pagi hari, sore hari. Kalau nggak, kita tentuin malam aja. Nggak begitu. Ini tekstual ini ada historisnya. Ada sejarah yang memberikan penjelasannya. Apa? Ketika saat itu Nabi sedang berjalan dari Masjid Quba menuju rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai ke rumah Nabi, kebetulan dia lewat di jalan setapak Pak. Nabi masuk gang, sayup-sayup. Ada suara dua yang sedang terlibat hiwar, muhadatsah, conversation, percakapan.
Ternyata dalam percakapan itu terbayang oleh Nabi, sampai nyata di telinga Nabi, kedua-duanya sedang membicarakan saudaranya. Ini yang dibekam, yang juga ngebekam, dia lagi ngobrolin aib saudara. Tambah lama kan tuh suara tambah nyanter, Pak. Tambah kedengeran kan? Lagi ngobrolin saudaranya asik-asik. Begitu sampai langkah Nabi di hadapan keduanya, Nabi melihat kedua-duanya ini sedang melakukan, yang satu ngebekam dan yang satu lagi dibekam. Sehingga Nabi katakan begini, aftarul hajim wal mahjum. Ente yang ngebekam, ente yang dibekam, dua-duanya ente punya batal puasanya. Bukan karena bekamnya, karena apa? Ngomongin saudara. Paham ya Pak? Ini kalau kita belajar teksnya doang, nggak paham konteksnya kenapa, dan pada saat itu terjadinya karena apa, Nabi melihatnya juga ada faktor apa, maaf kita anggap itu bekam. Baik yang ngebekam atau kita yang dibekam, batal puasa kita. Betul ya? Nah, ngaji setengah namanya. Kurang ngaji itu namanya. Bukan kurang ngajar, kurang ngaji. La haula wala quwwata. Makanya mata juga ikut puasa, nih kuping juga ikut puasa, atau lagi ini mulut nih, masya Allah. Salamatul insan fi hifdzil lisan, ini makalah saya dapetin dari awal masuk sanawiyah. Selamatnya diri seseorang itu karena sebab dia mampu mengkontrol, dia punya amarah yang kemudian terucap dengan lidahnya dia. Oh maaf, orang kalau udah emosi Pak, kadang nih lidah nih. Kalau zaman sekarang ada dua lidah kita. Ucap boleh jadi lisan, ucap boleh juga dengan jari jemari kita. Gadget Pak, HP. Manifestasi juga tuh kan daripada lidah kita, ucapan kita. Betul? Betul Pak? Was hati-hati sama lidah kita. Was hati-hati juga dengan jari jemari kita. La haula wala quwwata. Ente puasa cakep. Ibadah Ramadan ente hiasi lagi dengan hal-hal yang sunnah. Qiraatul Quran gak pernah lepas, qiyamul lail selalu ada, sholat sunnah tarawih gak pernah absen, berbagi juga menjelang iftar gak pernah alpa, selalu pokoknya checklist ibadah ini, checklist. Ternyata kita punya ibadah puasa Ramadan gagal pada saat kita menahan hawa nafsu untuk tidak mencaci memaki saudara kita. La haula wala quwwata illa billah. Manusia sekarang kalau udah bicara, manusia saat ini kalau sudah bicara, masya Allah, sepertinya kalau enggak menyayat hati saudara dan tetangganya kayaknya belum puas. Zaman sekarang netizen, pedesan juga lidahnya netizen daripada Lombok asli. Betul? Betul Bu? La haula wala quwwata. Berkisah nih Nabi, ada satu kisah. Nabi di hadapan ada para sahabat. Kemudian Nabi buka, ada satu cerita. Nabi bilang begini, para sahabatku, adakah kalian mengetahui bahwa dulu sungguh ada wanita tua di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Musa ada wanita tua yang hidup. Nabi sendiri yang puji ini wanita tua. Gimana yang cakep, kata Nabi. Bukan tandingan kita dia. Paginya dia ibadah kepada Allah, siangnya dia berzikir untuk Allah, sorenya juga dia menyanjung asma Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malamnya dia nggak tidur hanya untuk zikir saja, zikir saja. Sujud lagi. Kemudian Nabi tambahkan, namun perilakunya kepada tetangganya hancur lebur, musnah, sirna, binasa. Dia pintar merajut hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara hablum minallah, namun mereka rusaklah kepada tetangga dan manusia sekitarnya. Tanya akhirnya sahabat Rasul, yang model kayak begitu wanita di zaman Musa itu tempat jawab. Allah yang memberikan kabar kepadaku. Wanita tua di zaman Nabi Allah Musa yang sudah kugambarkan tadi, bagaimana sosoknya, bagaimana perilakunya kepada Allah dengan ibadahnya, namun bagaimana dia dengan orang-orang sekitarnya, tempatnya sudah diberikan oleh Allah dan dipersiapkan kafling di neraka jahanam. La haula wala quwwata
Maaf Pak, kita nih manusia, nggak bisa hanya fokus Allah, 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 Allah. Sementara kita adalah insan mujtama'i. Kita adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri berdiri saja, enggak. Di sebelah kiri kita ada tetangga, kanan kita ada tetangga, rumah depan kita juga orang yang paling dekat dengan kita. Di belakang tembok rumah kita juga tetangga kita. Jangan sangka bahwa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas kita gelar sejadah, kita zikir, kita sholat. Enggak. Berapa banyak pahala yang Allah berikan, tempatnya, titiknya, letaknya adalah di mana? Di manusia, orang-orang sekitar kita hidup. La haula wala quwwata. Pokoknya iftar jamaah ini harus benar-benar mewah megah di sini. Ya, kan saya sampaikan tuh. Ini orang-orang kita di sekitar kita nih, maaf Pak, barangkali musafir banyak. Warga kita juga ada deh, insya Allah nggak banyak, ada sedikit yang fakir dan juga miskin. Mereka mampu puasa, tahan haus, lapar biasa. Jangankan di dalam Ramadan, di luar Ramadan aja dia tahan haus, lapar, nggak punya duit, dia nggak bisa makan. Ramadan bagi dirinya untuk tingkatan yang awal biasa. Enggak dengan perjuangan yang seperti apa, enggak. Kenapa? Di luar Ramadan terbiasa dia kosongkan perut, lambungnya terbiasa dengan sepi makanan. Tapi kalau kita tanya, Anda kuat puasa, yang Anda nggak kuat apa? Beli iftar barang 5.000 perak. Tak bisa untuk beli kurmanya, untuk segelas aquanya, air mineralnya, buat beli bakwannya, risolnya, tahunya, tempenya, kasih bihun, auren atasnya, sambal kacang. Enak nggak? Enak. 5.000 harganya, dia nggak mampu. Puasanya mampu deh. Sampai beduk maghrib. Meskipun kegiatannya buruk kasar, tetap semangat dia berpuasa. Ambillah kita orang-orang masjid, DKM masjid, memberikan hidangan untuk mereka keseluruhannya. Pahalanya besar, Masya Allah. Oh, la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Sampai tangan juga instruksi ini. Tingkatan yang kedua, tangan, awas, hati-hati ya. Aku ini sedang berpuasa, yuk Anda ikut dan mendukung, berikan support kepada saya untuk Anda juga berpuasa. Seperti apa? Awas, jangan sampai enteng tangan. Ada orang berbuat kesalahan, bawahan kita keliru dengan kerjaan dan job desk yang kita punya, gampang aja, gampar. Tetangga kita main asal gaplok aja, awas, hati-hati. Itu namanya belum masuk pada tingkatan yang kedua. Karena sudah tingkatan kedua, ini semua organ tubuh kita ikut berpuasa, menjaga diri dari sekutunya yang sedang berpuasa. La haula wala quwwata. Ya kaki deh semuanya. La haula wala quwwata. Dan yang terakhir nih, tingkatan yang paling asli, paling hebat. Kalau tadi sudah tingkatan paling dasar, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus nih. Puasanya orang yang khusus. Istimewa di atas istimewa. Ini biasanya gayanya para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Inilah dia ibadah puasa Ramadannya. Udah bukan lagi soal nggak ada rasa lapar. Kenapa? Karena modal dia untuk berpuasa itu iman, Pak. Iman. Karena Nabi bilang, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan dua kaki, iman wa ihtisab. Iman artinya adalah dia kuatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab perintah Allah, yaitu ibadah puasa Ramadan. Jadi bukan karena apa-apa dia jalankan ibadah puasa Ramadan, karena Allah wahtisab dan mengharapnya juga balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia berpuasa udah nggak biasa lagi. Kosong nih perut, nggak ada rasa itu. Lemes nih badan, nggak ada rasa. Haus nih kerongkongan, nggak dirasa oleh orang yang berpuasa pada tingkatan yang ketiga. Matanya juga ikut berpuasa. Bukan pada taraf itu. Kalau orang yang khawasul khawas, tingkatan yang istimewa di atas istimewa, kerjaannya kalau ibadah puasa Ramadan, dia sibuk dengan menata hatinya. Kalau ibarat game nih, dulu saya nih game nih,
Ini udah step terakhir nih, raja terakhir ya. Kita main Sega dulu, main Nintendo. Ini udah paling hebat nih. Soal tatanan hati, disiplin hati, pokoknya mengkosongkan hati, terus kemudian yang masuk di dalam hati orang yang berpuasa, Allah, 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 nggak ada yang lain. Sehingga gerakan kita nilainya ibadah, apa yang kita tinggalkan demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini udah hebat, Pak, Bu. Makanya orang-orang yang istimewa dalam ibadah puasa Ramadannya, menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa dia punya hati selalu ada husnuzan billah, prasangka baiknya selalu kepada Allah. La haula wala quwwata. Udah, nggak ada husnuzan lagi kepada yang lain-lainnya. Husnuzannya kepada Allah. Prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang terjadi, bahkan musibah datang, bala menghampiri hidup dan dirinya, pada saat dia berpuasa sudah dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tertib sudah, tatanan disiplin hatinya itu udah mantul kata anak sekarang. Apa mantul? Mantap betul. Biar kata didatengin sama tetangga, bapak ya ditunjuk-tunjuk, Pak, ditunjuk, dilucuti kehormatannya. Datang ke musibah siang hari di dalam bulan Ramadan. Bagi mereka orang-orang yang ada di tingkatan paling atas, paling unggul dan utama, puasanya khawasul khawas, diam aja. Bapak mau bilang apa saya terserah. Begitu tuh, kata Nabi begitu tuh. Wa in ayyaraka syai', wa in ayyaraka ahad, wa in syatamaka ahad. Kalau ada orang yang mencaci Anda, menghina Anda, melucuti kehormatan Anda dengan ucapan atau sikap mereka, maka katakan di hadapannya, ini shaim. Ane nggak kegoda sama ente. Ane nggak kepancing amarah ane dan juga murka ane kepada ente. Kenapa? Ini shaim. Aku sedang berpuasa. La haula wala quwwata. Paling kalau misalkan kita punya emosi yang udah memuncak aja tuh, kemarin 11 April ya Pak ya. Banyak tuh masa tuh. Lagian adean Bandung pakai main-main ke sono. Iya Pak, pakai main-main ke sono. Allah yang gerakin, Allah yang gerakin. Alhamdulillah. Kan yang namanya setan di bulan Ramadan dibelenggu, wasuffidatis syayatin. Setiap setan di hari-hari Ramadan itu dibelenggu oleh Allah, dikerangkeng, dijeruji besi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada setan yang nekat keluar, ya habis babak belur akhirnya. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Nabi yang bilang, kalau ada orang mencacimu, memukulmu, diam. Saya aku ini lagi puasa, hatinya Pak, maaf. Padahal kita paham sendiri, saya yang bicara, Bapak yang mendengarkan. Kadang-kadang ditunjuk, jangankan ya Pak, sama saudara kita sendiri kan kita mangkel banget. Oh nggak bisa didiemin kayak begitu bahasa kita. Tapi kalau orang yang berpuasa pada tingkatan yang ketiga, hebat, nggak mau ngebales, baik itu ucapan atau sikap. Karena Nabi bilang, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Rasul, siapa manusia yang belum bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan juga perilaku yang jelek, akhlaknya nggak bagus, sementara katanya dia lagi puasa, falaisa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau model kayak begitu, ucapnya masih jelek, perilakunya juga masih kriminal, katanya dia lagi puasa. Nabi yang bilang, Allah enggak berhajah, Allah enggak perlu, Allah buang itu model ibadah puasa orang yang demikian. Dia punya nahan hausnya, dia punya tahan laparnya, bagi Allah enggak ada nilai dan harganya. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Orang yang pada tingkatan ketiga ini udah mainnya hati, pokoknya perjuangan hidup untuk Allah, 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 Allah.
Jadi ingat, Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan maghfirah, ampunan Allah. Bukan juga cuma sekedar bulan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bukan hanya sekedar bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya sekedar bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Ya Pak. Perjuangan yang paling berat adalah menata hati. Sehingga setiap hawa nafsu kita mampu kita kendalikan. Bapak tahu kan? Perang Badar. Perang yang menjadi penentu apakah umat Islam akan tetap berdiri tegak menyebarluaskan dakwah Islam dikomandoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menang akan jaya, tapi kalau dia kalah umat Islam tempo lalu, gimana kira-kira? Udah nggak ada Islam lagi, yang bahkan sampai sini ke Indonesia. Dikatakan oleh para mu'arrikhun itu begitu, para sejarawan, menjadi perang penentu. Padahal kita cuma 313 orang sono kafir Quraisy Mekah 1001 banding 3. Nyatanya Badar dalam sejarah dan riwayat terjadi pada saat bulan Ramadan. Bayangkan perang pada saat keadaan para sahabat juga Rasulullah SAW dalam keadaan puasa juga. Dalam keadaan puasa Pak. Dan satu pun dari sahabat Nabi nggak ada yang buka puasa. Jangan ditanya berapa keringat yang bercucuran. Jangan tanya berapa banyak tetesan darah yang ketika itu dirasakan pahitnya, getirnya oleh sahabat. Lagi-lagi puasa. Bulan perjuangan, Ramadan ini bulan perjuangan. Yang paling hebat saja perang Badar ketika selesai, Nabi mengucapkan Alhamdulillah, kemenangan untuk kita umat Islam. Kemudian Nabi mengajak kepada para sahabat yang ketika itu korban luka parah banyak, luka ringan juga ada, yang nggak sama sekali sangat terampil melawan musuh Islam, satu codetan, kobes juga nggak ada. Nabi ngajak, wahai sahabatku, ayo, rojakna, kita akan kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Nabi yang bilang, kita baru menyelesaikan satu peperangan yang kecil, yang enteng, remeh-temeh, kata Nabi. Sementara kita akan menyongsong menghadapi satu peperangan yang begitu besar dan dahsyat. Begitu Nabi bilang, sahabat kaget. Terheran-heran sahabat, ya Rasul, ini perang Badar. Perang pertama kali engkau sendiri yang langsung memimpin ya Rasul. Engkau sendiri tahu pasukan kita 313. Alutsista kita sangat-sangat terbatas. Sementara mereka berbalik keadaannya dari kita. Pasukan banyak, alat senjata mereka lengkap genap. Nggak ada satupun yang kurang, wahai Rasul. Engkau katakan ini adalah peperangan-peperangan yang enteng, yang kecil. Lantas peperangan yang engkau masuk, engkau katakan itu besar. Peperangan yang seperti apa, wahai Nabi? Nah, dijawab oleh Nabi ya kan. Ini perang Badar, ini perang kecil. Yang akan kita songsong ini adalah perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kendali setirnya, kemudiannya ada di dalam hati kita. Insya Allah. Kalau nggak hebat-hebat tatanan hati kita, Pak, maaf nih. Barangkali saya bicara seperti apakah bapak-bapak Ustaz yang udah paling kece, udah paling hebat nata hati? Belum. Saya cuma dapat tugas doang suruh bicara dari ketua DKM. Bukan artinya saya paling kece, paling hebat menata hati. Enggak. Boleh jadi yang mendengar jauh lebih baik, lebih bagus, lebih berpengalaman soal apa? Hati. La haula wala quwwata. Cuma saya ngajak yuk sama-sama. Kalau saya udah ngajak kan malu kalau saya nggak bisa nata hati. Ngajak kok saya. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Yuk, peperangan yang akan kita hadapi. Dan itu setiap waktu. Lagi-lagi, bukan hanya sekedar Ramadan. Ramadan ini tempaan yang paling tepat. Madrasah yang paling pas.
Nanti lepas Ramadan 11 bulan ini kita pakai ilmu kita yang ada di dalam Ramadan, aplikasikan di 11 bulan setelah Ramadan. Insya doa sama-sama sama Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita ibadah puasa Ramadan pada tingkatan yang kedua. Boleh jadi kita masuk pada tingkatan yang ketiga. Doa kepada Allah, ya Rabb, kalaulah menawan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sulit, kami tidak memiliki kemampuan, Engkau yang maha kuasa, berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk kami mampu melawan hawa nafsu diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, libatkanlah kuasamu ya Allah dalam hidup kami ya Allah. Sungguh kami makhlukmu yang sangat terbatas, namun Engkau Tuhan kami yang tanpa batas. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah kami, Ramadan kami, sujud kami, taatul Quran kami, hawa nafsu kami, jadikanlah ini ya Allah sebagai nilai pahala yang begitu hebat di dunia, dan insya Allah menjadi nilai kenikmatan di alam barzah kami dan alam akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, jika saja hari ini hari ke-11 Ramadan adalah hari terakhir kami mencicipi nikmatnya beribadah di dalam bulan Ramadan tahun ini, Kau tidak pertemukan kami lagi ya Allah dengan ibadah Ramadan di hari selanjutnya. Kau jadikan kami hari ini sebagai mayit ya Allah. Kau pisahkan kami dari dunia, dari istri, suami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, catat ibadah puasa Ramadan kami dari hari pertama sampai hari ke-10 dan hari ke-11 ini ya Allah sebagai nilai ibadah dan pahala, cukup untuk menjadikan bohlam di alam kubur kami ya Allah. Jadikan ya Allah ibadah Ramadan ini ya Allah ibadah yang nantinya mampu ditukar untuk membeli tiket surga ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا الله إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما فهمناه في حاجاتنا. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Bareng-bareng bacain Rabbighfirli untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, berlebih lagi yang sudah tiada. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan akhir kalam kita sebelum dijemput oleh al-mautnya Allah, mudah-mudahan kalimat yang kita baca dan terakhir kita ucapkan adalah la ilaha afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Diharap